Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu ilmu sosiologi dan upaya mengkaji ragam gejala sosial dalam masyarakat. Tujuan kalian mempelajari ini adalah yang pertama, menjelaskan ilmu sosiologi sebagai ilmu sosial. Jadi di sini akan dijelaskan mengapa sosiologi dalam bagian ilmu sosial, karena selama ini ilmu sosial yang kita tahu itu hanya geografi dan ekonomi. Terus yang kedua adalah menjelaskan realitas sosial sebagai objek kajian. Jadi sosiologi itu ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, maka ada objek di situ. Ada objek penelitian atau objek kajian dalam mempelajari sosiologi. Misalnya, kalau misalnya geografi, objek kajiannya adalah alam. Kalau ekonomi, objek kajiannya adalah uang. Kalau sosiologi, objek kajiannya adalah masyarakat. Terus yang ketiga adalah menjelaskan kehidupan sosial dan sebagai objektivitas. Jadi setelah kita tahu objek kajiannya, nanti kita akan lihat kenapa objek itu ada dalam kehidupan dan mengapa kita mempelajarinya. Terus yang keempat, mengidentifikasi gejala sosial. Gejala sosial adalah segala peristiwa yang terjadi dalam masyarakat apapun itu, yang terjadi dialami oleh masyarakat, ya, bukan individu, tapi masyarakat dalam arti lain, hampir semua orang merasakan, itu adalah yang dinamakan gejala sosial. Oke, slide ketiga, di sini sejarah munculnya sosiologi. Jadi zaman dulu ilmu yang paling dasar, yang paling tua, ilmu yang paling tua di dunia adalah ilmu filsafat. Filsafat dibagi atas dua, yaitu filsafat umum sama filsafat khusus. Kalau filsafat umum itu ada 4, ada metafisika, epistemologi, logika, aksiologi. Metafisika itu lebih ke arah ontologi, kosmologi, teologi, sama humanologi. Terus yang sifatnya khusus di sini ada filsafat pendidikan, filsafat hukum, filsafat sejarah, filsafat seni, yang terakhir adalah filsafat sosial. Dari poinnya aja, dari nama-namanya aja udah yang pertama filsafat pendidikan, membahas tentang asal mulanya pendidikan ada di dunia. Terus kemudian yang kedua adalah filsafat hukum. Hukum itu tentang dasar-dasarnya kenapa hukum itu bisa terjadi. Filsafat sejarah. Filsafat sejarah adalah dasar-dasarnya sejarah dari mulai awal ada kehidupan sampai nanti berakhir kehidupan. Filsafat seni. Terus yang terakhir adalah filsafat sosial. Sosial adalah masyarakat. Inilah cikal bakal sosiologi. Sosiologi awal mula kemunculannya itu bagian dari ilmu yang filsafat. Terus kemudian muncul ya filsafat sosial itu pada abad 19. Ini sejarah mulanya awalnya sosiologi adalah abad 19. Tapi muncul ya teori ilmu sosiologi mikro dan ilmu sosiologi modern adalah di abad 20. Nah, ini adalah tokoh-tokohnya sosiologi. Siapa sih yang memperkenalkan sosiologi pertama kali? Sebenarnya kalau kita telaah ilmu filsafat, yang pertama kali menjelaskan tentang masyarakat adalah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun adalah guru besar di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir
sejak abad 14. Terus tapi dia belum langsung bilang oh itu ilmu tentang sosiologi, bukan. Dia cuma membahas tentang realitas masyarakat. Nanti ada tokoh lagi di sini yang namanya Auguste Comte. Auguste Comte inilah yang asal mulanya menyebutkan sosiologi, asal katanya socius sama logos. Socius adalah kawan, logos adalah ilmu. Dan Auguste Comte ini disebut bapaknya sosiologi dunia. Jadi bapaknya sosiologi, yang melahirkan sosiologi adalah Auguste Comte. Ini pertama kali adanya buku sosiologi tentang cause de positif, filosofi positif. Terus kemudian dari Auguste Comte ini lahirlah tokoh-tokoh yang lain menjelaskan tentang teori-teori yang ada di sosiologi. Misalnya adalah Ferdinand Tönnies. Ferdinand Tönnies membagi masyarakat menjadi Gesellschaft dan Gemeinschaft. Terus kemudian Karl Marx itu dia menjelaskan tentang fakta sosial yang ada di masyarakat. Terus kemudian ini adalah Max Weber. Max Weber itu dia membahas tentang sosiologi agama. Jadi ini adalah tokoh sosiologi klasik dari mulai Ibnu Khaldun sampai Auguste Comte. Di sini di slide berikutnya ada tokoh sosiologi modern, yaitu Mills, Lewis Althusser, Anthony Giddens, sama Ralph Dahrendorf. Nanti ini kita bahas di pertemuan berikutnya. Teori apa aja yang disebutkan tokoh-tokoh ini, terus kemudian mengapa dia menyebutkan tokoh tersebut. Oke. Slide berikutnya ini adalah mata pelajaran yang penting, sub materi penting, yaitu ciri-ciri ilmu sosiologi. Ciri ilmu sosiologi itu ada 4. Yang pertama adalah empiris. Empiris itu ilmu sosiologi itu berdasarkan observasi atau pengamatan. Jadi empiris ini menyebutkan kita menelaah sesuatu harus berdasarkan fakta, istilahnya. Faktanya apa? Faktanya adalah sesuatu yang kita lihat dengan mata, fakta. Terus kemudian berdasarkan data. Data adalah sesuatu yang kita catat. Jadi nggak sembarangan kita menyebutkan, misalnya, oh di situ ada tawuran. Tawuran itu harus kita telaah kejadiannya tanggal berapa, jam berapa, penyebabnya apa. Itu adalah empiris, berdasarkan fakta dan akal sehat. Terus yang kedua adalah teoritis. Ilmu sosiologi berdasarkan teori tokoh tertentu. Jadi kalau kamu mau membuat teori, kamu harus ada dasarnya. Dasarnya ada di tokoh-tokoh teori sosiologi yang ada di poin ke-5 sama poin ke-6. Kita mengacu kepada kenakalan remaja disebabkan karena kurangnya perhatian dari orang tua. Perhatian dari orang tua disebabkan karena kurangnya komunikasi antara anak dan orang tua. Kita telaah tuh tokoh siapa yang menyebutkan dasarnya dari mana. Apakah itu Max Weber, apakah itu Lewis Althusser atau yang lainnya. Jadi kita harus tahu dulu, harus berdasarkan teori salah satu tokoh sosiologi. Terus ciri ketiga sosiologi adalah kumulatif. Kumulatif adalah gabungan dari beberapa teori, kemudian dia menghasilkan teori yang baru. Dan yang keempat adalah non-etis. Non-etis itu tidak melihat baik buruk fakta. Jadi contoh, kalau pelacuran dalam sosiologi itu tidak disebutkan sebagai suatu perilaku menyimpang sebelum kita empiris.
sebelum kita observasi terlebih dahulu dengan melakukan penelitian. Contoh, kalau misalnya dia melacur karena keinginan pribadi, mungkin itu disebut perilaku menyimpang. Tapi kalau misalnya dia menjadi pelacur asal mulanya karena dia diculik, dibawa ke kota dan bukan keinginan pribadi dia, itu dia tidak disebutkan melakukan perilaku menyimpang. Terus contoh kedua, non etis yang kedua. Kalau misalnya ada seseorang mencuri. Kalau seseorang mencuri karena dia lapar, terus karena baru satu kali melakukan, itu dia tidak disebut sebagai suatu perilaku menyimpang. Tapi kalau dia mencuri karena kebiasaan, keenakan, mencuri, mendapatkan sesuatu barang yang dia inginkan, itu baru disebut perilaku menyimpang. Jadi berdasarkan observasi dulu, baru kita melihat itu faktanya itu buruk atau faktanya itu baik. Itu namanya non etis. Ini yang harus kamu pahami. Ciri ilmu sosiologi adalah empiris berdasarkan fakta, teoritis berdasarkan teori, kumulatif adalah gabungan dari teori, non etis adalah tidak melihat baik buruk fakta. Oke, slide selanjutnya, sosiologi sebagai ilmu pengetahuan karena dalam sosiologi memuat pengetahuan yang dapat dibuktikan. Itu sosiologi dapat dibuktikan dengan teori-teori yang ada, terus kemudian materinya tersusun secara sistematis. Maksudnya sistematis adalah secara berurutan, terus kemudian berdasarkan fakta dan pemikiran, ada faktanya, terus ada idenya, ada teorinya, dan kemudian dapat diuji kebenarannya. Jadi sosiologi, ilmu tentang masyarakat, itu dia memuat pengetahuan, terus terjadi secara sistematis, ada faktanya, ada realnya, terus kemudian dapat diuji sebagai suatu pengetahuan. Slide ke-9, hakikat ilmu sosiologi. Hakikat adalah ilmu sosiologi itu ilmu apa sih? Sosiologi itu merupakan bagian dari ilmu sosial. Terus kemudian ilmu pengetahuan yang berdisiplin normatif. Normatif ini maksudnya berdasarkan norma. Norma dalam sosiologi adalah peraturan. Berarti sosiologi itu ilmu yang sesuai dengan aturan-aturan ilmu pengetahuan. Terus kemudian dia merupakan ilmu pengetahuan murni yang dasar. Terus ilmu yang abstrak. Hampir semua ilmu sosial abstrak, maksudnya abstrak itu dia berantakan tapi kelihatan, tapi jelas. Maksudnya kenapa abstrak? Karena masyarakat tiap tahun itu berubah, nggak mungkin sama. Contoh adalah misalnya masyarakat dulu komunikasi masih menggunakan face to face dengan berbicara. Tahun ini 2020 kalau misalnya ingin komunikasi kita bisa via phone, bisa via SMS atau WA atau Telegram. Itu masyarakat itu selalu abstrak atau selalu berubah. Kenapa disebut abstrak? Karena tiap tahun masyarakat itu pasti berubah mengikuti perkembangan zaman. Terus kemudian menghasilkan definisi dan pola umum. Terus ilmu pengetahuan yang dia empiris itu berdasarkan fakta, dan rasional itu sesuai logika. Ilmu sosiologi sesuai logika, bukan seperti ilmu pelet atau lainnya. Terus merupakan ilmu pengetahuan umum. Oke, sampai di sini materi tentang sosiologi sebagai ilmu. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, kamu bisa tulis di kolom komentar. Untuk pertemuan kali ini kamu hanya mendengarkan materi dari Ibu. Nanti materi berikutnya akan Ibu jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.